Kisah Tuan Muda Direktur Perusahaan. Episode 72-73. Lion terlihat mengangkat sebelah alisnya. Tapi matanya tetap saja mengarah pada Nana. Aku menginap di sini. Dan aku haus. Nana langsung menjulurkan gelas yang dia bawa. Minumlah. Lion mengambil gelas itu dan duduk di kursi dekat dapur. Nana mengikuti Lion dengan patuh. Duduklah. Aku perlu bicara denganmu. Nana duduk dengan patuh di sebelah Lion tanpa berdebat dengannya. Besok kamu harus menemaniku ke London. Ucap Lion dengan santai. Nana melebarkan matanya. Apa? Bukankah kita baru pulang dari Jerman? Dan kenapa kita harus ke London lagi? Aku harus menghadiri acara resepsi pernikahan temanku. Dan aku tidak mau sendirian. Jelas Lion. Tapi besok aku harus kembali kerja Lion. Nana mencoba menemukan alasan yang masuk akal. Sambil meneguk air dari gelas itu, Lion menatap wajah Nana dengan bermodalkan sinar rembulan. Aku sudah menghubungi bosmu. Dan dia mengizinkanmu. Nana kehilangan kata-kata. Dia mulai merasa frustasi. Mau melawan tapi dia masih terikat perjanjian sama Lion. Nana jadi berpikir sebenarnya siapa bosnya. Dan kenapa John begitu mudah memberikan izin. Apakah ini wajar bagi pegawai baru yang izinnya sampai berhari-hari? Baiklah. Diammu aku anggap tanda setuju. Besok pagi jam 8 kita berangkat. Mungkin kita 2 hari ada di sana. Jelas Lion sambil melangkah pergi meninggalkan dapur. Namun dia berhenti dan berbalik menatap Nana yang masih terdiam di tempatnya. Oh iya, apa kamu mau tidur denganku? Ogah, ucap Nana dengan sinis. Lion tersenyum. Tidak perlu malu begitu. Bukankah kemarin kita sudah tidur bersama di satu ranjang? Tiba-tiba lampu menyala. Nana dan terkejut melihat Tresia berdiri menatap mereka dengan aneh sedang Lion terlihat begitu santai. Oh ma, kenapa belum tidur? Tanya Lion. Apa yang kamu katakan tadi? Apa itu benar? Tanya Tresia dengan ekspresi gelap. Lion memandang Nana dengan jahil. Melihat tatap itu Nana sudah bisa menebak kalau itu alamat buruk. Lion jawab, oh ma, apa kamu dan Nana sudah tidur bersama? Lanjut Tresia dengan jengkel melihat tingkah Lion. Lion mengangguk dengan santai. Sedang Nana merasa mau gila melihat Lion mengangguk. Bukan begitu tante. Kami memang tidur bersama. Tapi sumpah kalau kami tidak melakukan apa-apa. Nana mencoba yang terbaik untuk memperjelas situasinya. Mustahil tidak terjadi apa-apa. Secara kalian berdua ini orang dewasa yang normal. Kecuali Lion menyukai laki-laki. Tresia semakin memojokkan Nana dan Lion. Oma lebih baik tidur lagi sekarang. Besok kita akan membahasnya. Setelah mengatakan itu, Lion pergi ke kamarnya begitu saja. Ekspresi Tresia lebih gelap lagi. Dia berbalik memanggil Lion. Lion. Kalau Oma lagi bicara itu jangan main pergi saja. Mendengar teriakan ibunya, Lion berbalik. Oma, Lion dan Nana besok akan ke London. Jadi kami harus istirahat. Apa? Kalian tidak boleh pergi sebelum kalian menjelaskan semuanya ke Oma. Tresia masih kekeh untuk meminta penjelasan dari Lion. Nana benar-benar kehilangan kata-kata. Secara Tresia tidak mau mendengarkan penjelasannya. Lion tampak menarik nafas dalam. Dia melirik Nana yang berdiri di belakang ibunya dengan ekspresi bingung. Pulang dari London nanti kita akan membicarakan pernikahanku dengan Nana. Ucap Lion. Baik Tresia ataupun Nana terkejut bukan main mendengar jawaban Lion. Apa? Menikah? Tidakkah dia begitu mudah mengatakannya? Apa dia sadar? Dia kira pernikahan itu semudah membalik telapak tangan. Lion, kamu benar-benar membuatku frustasi. Batin Nana sambil menghentak-hentakkan kakinya. Sebelum pergi Lion melirik Nana yang tampak jengkel sambil menghentak-hentakkan kakinya. Seperti anak kecil yang merengek minta uang. Gadis ular ini pasti sedang menggerutu dengan kesal. Ucap Lion dengan sedikit tersenyum. Jadi kamu benar-benar mau menikahi Nana? Setelah lama terdiam, Tresia kembali pada kesadarannya dan mendekat ke arah Lion. Lion membalas tatapan ibunya kemudian mengangguk. Setelah itu dia meninggalkan Nana dan Tresia. Melihat Lion mengangguk dan pergi begitu saja, Nana langsung mendekat ke arah Tresia. Sambil memegang kedua tangan Tresia. Tante jangan percaya apa yang dikatakan Lion.
Dia tidak sungguh-sungguh. Coba tante pikir. Kemarin aja dia menolak pertunangan, jadi bagaimana bisa dia semudah itu mau menikahiku? Ucap Nana. Tresia menatap Nana penuh arti. Tante kenal siapa anak tante. Dia benci berbohong. Dan ketika dia sudah memutuskan sesuatu maka itu pasti akan dia lakukan. Tante sangat senang jika kamu akhirnya akan menjadi menantu tante. Melihat ekspresi Tresia, Nana tidak tega untuk menyanggah semuanya. Dia tahu kalau Tresia benar-benar tulus menginginkannya menjadi menantu. Sehingga dia hanya bisa tersenyum menanggapi perkataan Tresia. Tuhan, apa sebenarnya yang kau rencanakan untukku? Di saat aku tidak mau lagi menjalin hubungan, malah engkau hadirkan lelaki seperti Lion dalam hidupku. Sepertinya aku sedang stres. Atau Lion yang gila. Gumam Nana sambil berjalan kembali ke kamarnya. Keesokan paginya sehabis salat subuh, Nana kembali tidur karena masih merasa sangat mengantuk. Memang rencana keberangkatan Nana dan Lion itu jam 8 pagi. Namun Nana terkejut bukan main ketika menyadari siapa yang membangunkannya. Lion. Nana kembali mengucek matanya. Alih-alih dia salah lihat, secara seingatnya dia mengunci pintu, jadi bagaimana Lion bisa masuk? Setelah yakin itu Lion, jantung Nana terasa sedang berlari maraton di pagi hari. Tepat saat Nana membuka matanya, dia sudah mendapati Lion yang rapi dengan jas mewahnya. Duduk di tepi kasur dan memainkan puncak kepala Nana. Tentu saja saat mata Nana terbuka sepenuhnya, Nana langsung loncat turun dan berlari ke kamar mandi. Lion benar-benar gila. Dia membuat awal pagi yang sangat memacu penyakit jantung. Gumam Nana sambil bersandar di pintu dalam kamar mandi. Lion menjepit alisnya melihat tingkah Nana yang lucu dan aneh. Kenapa dia lari? Bukankah aku hanya ingin membangunkannya? Batin Lion. Apakah benar Lion ingin membangunkan Nana? Yang benar adalah dia masuk ke kamar Nana menggunakan kunci cadangan karena dia khawatir Nana kenapa-kenapa. Wajar Lion khawatir. Berulang kali dia mengetuk pintu tapi Nana tidak menyaut. Pas berhasil masuk, Lion melihat Nana masih tidur dengan pulas. Dia berjalan pelan dan duduk di samping Nana. Bukannya langsung membangunkan, malah memainkan ujung rambut Nana. Sambil memperhatikan wajah Nana saat tidur, Lion berjalan menuju kamar mandi dan langsung mengetuk pintu. Nana, jadwal penerbangan kita ke London dimajukan. Jadi tolong siap-siap. Aku tunggu di meja makan. Iya, aku ngerti. Suara Nana terdengar jelas dari balik pintu. Setelah itu Lion keluar dari kamar Nana tanpa mengatakan apapun. Sesaat kemudian, Nana keluar dari kamar menenteng kopernya dan bergegas menemui Lion yang masih duduk di meja makan. Sarapan dulu, ucap Lion. Nana melirik semua orang di meja makan. Setelah itu dia duduk dengan patuh di dekat Lion menyantap sarapannya. Nanti kalau kamu sudah di London langsung telpon aku ya, bisik Yuri. Nana melirik Yuri dengan sedih. Aku tidak mau pergi. Tapi aku juga tidak bisa nolak. Aku akan bicara sama Lion kalau begitu, ucap Yuri. Belum sempat Yuri mengatakan apapun, Nana mencegatnya karena dia tidak mau Yuri bermasalah dengan Lion. Cukup dia yang menjadi tawanan Lion. Seusai mereka selesai sarapan dan pamitan pada Nyonya dan Tuan Kim, Lion dan Nana bergegas keluar rumah dan langsung masuk ke mobil. Di dalam mobil, Lion hanya fokus mengecek semua pekerjaannya. Sedang Nana mulai merasa bosan. Dia juga melihat pas supir yang kelihatan tidak peduli dengan apa yang ada di sekelilingnya. Selain fokus memperhatikan jalan dan kaca spion, tiba-tiba Nana kepikiran JH yang belum sempat dia hubungi untuk minta maaf atas kejadian itu. Nana pun langsung mengirim pesan pada JH. Selamat pagi Tuan Park JH. Nana menunggu balasan JH cukup lama. Dia melihat handphonenya berulang kali. Barangkali JH sudah membalas tapi sayang tidak ada balasan satupun. Apa JH marah padaku ya? Batin Nana. Merasa lelah menunggu balasan, Nana kembali melirik Lion di sebelahnya. Tiba-tiba muncul ide gila untuk mengganggu Lion. Nana tersenyum licik dan mencolek-colek bahu Lion. Kita lihat apa dia akan marah. Gumam Nana. Lion mengerutkan keningnya dan melirik Nana yang tampak tersenyum. Karena sudah berhasil mengganggunya. Namun bukan Lion namanya jika dia juga tidak punya ide gila. Dengan cepat Lion menarik tangan Nana.
dan langsung menunduk mencium bibirnya. Nana terkejut dan mengedip-ngedipkan matanya. Entah mengapa dia tidak menolak ciuman itu. Sedang pas supir tidak menghiraukan apa yang sedang terjadi di belakang. Sesaat kemudian Lion melepas ciumannya dan menatap Nana dengan lembut. Aku mencintaimu. Jadi jangan melarikan diri lagi dariku. Nana lagi-lagi dikejutkan dengan pernyataan cinta Lion yang tiba-tiba. Aku tidak tahu bagaimana aku harus memulainya. Karena aku hanya ingin berakhir bahagia bersamamu. Lanjut Lion. Nana masih bengong. Dia menelan ludah dalam-dalam seraya mengendalikan detak jantungnya yang berdegup kencang. Ya Tuhan, situasi macam apa ini? Kenapa udara mendadak sangat panas? Apakah Lion menciumku tadi? Batin Nana sambil memegang bibirnya. Nana keranjingan sendiri ketika menatap bibir Lion yang terlihat seksi dan menggoda. Astagfirullahaladzim. Nampaknya iblis berjenggot merah sedang menguasai pikiranku. Bagaimana mungkin naluriku begitu liar ingin menyentuh Lion? Apakah aku sudah gila? Batin Nana setelah memalingkan wajahnya dari Lion. Sedang Lion kembali fokus sama file-filenya seolah tidak terjadi apa-apa. Walaupun sebenarnya dia sedang berjuang mengendalikan dirinya dari deguban jantung yang hampir meledak. Ah, panas sekali. Kenapa AC-nya tidak bekerja? Batin Lion sambil melonggarkan dasinya. Setelah berpikir jernih, Nana kembali ingat pengakuan Lion tadi. Hatinya sedikit perih, karena di sisi lain, setelah kegagalan yang begitu menyakitkan membuat Nana tidak bisa mencerna pengakuan Lion. Rasa takut pun mulai menaiki tahta. Meskipun sebenarnya Nana bahagia mendengar Lion mengakui perasaannya lagi. Namun rasa resah dan gelisah menghantuinya jika sewaktu-waktu dia dan Lion akan berpisah. Nana juga menyadari kalau cinta mulai tumbuh lagi di hatinya yang kering selama setahun oleh pengkhianatan. Tiba-tiba Nana meneteskan air mata. Melihat itu, Lion langsung panik. "Kamu kenapa menangis?" tanya Lion. "Aku cuma kelilipan." Nana menyeka air matanya berusaha menyembunyikan keadaan sebenarnya. "Lion, aku tidak tahu kamu jujur atau tidak. Tapi yang jelas aku tidak mau menyusahkanmu. Karena cinta di antara kita tidak akan pernah berhasil. Selain itu tidak ingin kamu dan JH bertengkar lagi," gumam Nana. Dengan spontan Lion menarik tubuh Nana keperluannya. "Apa yang salah denganmu? Katakanlah. Mungkin aku punya solusinya," ucap Lion dengan lembut. Mendengar perkataan Lion, Nana membenamkan wajahnya di dada bidang Lion dan menumpahkan air matanya. Lion langsung membelai rambut Nana dengan tangan kirinya. Sedang tangan kanannya menepuk-nepuk pundak Nana. "Kata orang cinta itu indah. Tapi cinta yang pernah aku kenal itu sangat menyakitkan dan melelahkan. Sehingga aku memutuskan untuk berhenti mengenal cinta," ucap Nana dengan suara terisak. "Apakah itu Raka?" tanya Lion. Bersambung.